lagi dengan saya Mak Titi. Gimana? Kemarin kita sudah membahas part 1 dari materi promo 2+1. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, oke, kita bakal lanjut di part keduanya. Part kedua ini berjudul Kesalahan Memahami Data Ecer dan Lucene. Oke. Nah, untuk memahami judul yang saya sebutkan tadi Om dan Tante, kita bahas dulu beberapa fakta dan data berikut ini. Fakta dan data yang pertama, ada beberapa genre yang hanya mencapai kurang dari 1% dari total penjualan di Rekarspot. Genre apa saja itu? Genre hutan, kemudian ada genre Mamicus, dan genre McLean. Nah, data fakta yang kedua, di hutan, Mamicus, dan McLean, itu dari semua PO yang masuk itu berupa ecer dan tidak terjadi pembelian lusinan. Kemudian fakta data yang ketiga, di genre-genre besar seperti Toser, Verywell, Kesatrian, Kicau, apalagi Strike Up, itu terjadi pembelian lusin dan ecer, dan jumlah ecer lebih banyak daripada lusin. Nah, kenapa ini bisa terjadi Om dan Tante? Apakah karena harga? Ataukah karena kesalahan strategi marketing? Yuk kita cek. Ternyata Om dan Tante, itu terjadi penyebabnya adalah yang pertama, terjadi kesalahan mendefinisikan genre. Nah, genre itu apa sih sebenarnya? Sesuatu itu disebut sebagai genre itu seharusnya memenuhi beberapa persyaratan Om dan Tante. Persyaratan yang pertama, ada komunitasnya. Kemudian persyaratan kedua, ada base camp-nya. Kemudian yang ketiga, ada identitasnya. Keempat, ada pengurusnya. Dan kelima, ada eventnya. Nah, jika hari ini penamaan genre itu belum mengakomodir itu yang saya sebutkan tadi, dipastikan bahwa genre itu akan gagal. Oke. Nah, kemudian penyebab yang kedua apa? Tingginya pembelian ecer di Toser, kemudian Verywell, Kesatrian, Kicau, Strike Up sebenarnya adalah ecer yang berbasis pada identitas komunitas dan bukan ecer yang bersifat identitas personal. Bisa dipahami? Ya. Maka meski Toser banyak yang ecer, tapi kenyataannya Om dan Tante, jersey yang dibeli ecer ini tetap dipakai di lapangan voli, ya enggak? Nah, jika tidak ada komunitas voli di lapangan, maka ecer tidak mungkin terjadi. Benar ya? Kemudian nih, meski Verywell banyak yang ecer juga, kenyataannya apa? Jersey yang dibeli ecer ini tetap dipakai di lapangan bola, bahkan di tempat nongkrong, nobar misalnya, yang memastikan itu adalah komunitas bola juga. Kemudian misalnya lagi Kesatrian, banyak yang beli ecer, tapi kenyataannya jersey Kesatrian yang dibeli ecer ini juga tetap dipakai karena mereka punya kesatuan atau kantor atau markas seperti itu yang sebenarnya juga merupakan komunitas. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, yang pertama, custom jersey atau custom hijab atau custom clothing akan lebih efektif di pasar apabila dilihat berbasis komunitas. Kemudian kesimpulan yang kedua, hutan, kemudian hutan itu ya bukan genre, maksud saya hutan itu bukan genre. Hutan itu lebih ke pabrik kaos clothing gitu, dan bukan genre. Ibaratnya seperti ini, Rekarspot kan punya genre Toser, Verywell, dan lain-lain. Maka si hutan ini harusnya itu memiliki genre kaos kelas, misalnya kaos koti, sarangi, location, trayek,
yang notabene ini tidak cocok di jersey Breaker Sport. Kemudian Mami Cus juga bukan genre kesimpulannya. Karena apa? Custom hijab printing ini harusnya memiliki genre hijab sekolah, genre hijab arisan misalnya, atau genre hijab umroh, haji, seperti itu. Terus McLaren gimana? McLaren itu juga bukan genre, karena harusnya kan genrenya berupa Honda Beat atau Honda Vario atau mungkin Kawasaki, Ninja, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang paling penting Om dan Tante, kesimpulan yang kelima, pembelian ecer itu dibentuk dari pembelian orang yang berada di satu komunitas, bukan pembelian personal tanpa komunitas. Atau dalam kata lain, lusinan itu mengarah ke event komunitas dan ecer adalah pembentuk pra-event komunitas. Paham ya? Jadi Om dan Tante akhirnya tahu kan mengapa Mingjos sampai bilang promo 2+1 ini adalah promo sejuta event. Ya, mau ecer, mau lusin, prinsipnya promo ini akan menjaring seluruh event yang ada. Oke, bisa dipahami Om dan Tante? Oke, baik. Sampai di sini untuk materi part kedua promo 2+1. Kita akan jumpa lagi besok di materi part berikutnya. Sampai jumpa Om dan Tante. Salam Just